Nah kan, semua terbongkar jelas. Roberto Mancini mendadak bongkar fakta besar tepat setelah melihat laga penuh drama Lebanon yang main keras vs Indonesia tadi malam. Sebut ada 3 pemain Lebanon yang dibayar Qatar dan Arab untuk cederai Tom Hai dan Miliano Jonathans agar tak bisa main di round 4 kualifikasi bulan depan. Wah, validkah demikian? Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Batur nuhun. Terima kasih. Pertandingan penuh drama antara Timnas Indonesia kontra Lebanon tadi malam ternyata terus menuai sorotan. Tak hanya publik Indonesia yang kecewa dengan gaya bermain kasar Lebanon, pelatih top Italia Roberto Mancini juga ikut buka suara. Lebih mengejutkan lagi, Mancini bahkan membongkar isu panas seputar pemain Kuwait yang disebut-sebut mendapat bayaran dari negara tetangga, yakni Arab Saudi dan Qatar, untuk mencederai bintang-bintang Timnas Indonesia. Mancini yang pernah menangani Timnas Arab Saudi pada periode 2023-2024 mengaku tak terkejut dengan gaya main Lebanon. Menurutnya, apa yang dipertontonkan di Surabaya hanyalah wajah asli sepak bola ala Timur Tengah, keras, penuh drama, dan jauh dari elegan. Namun, ia mengingatkan Indonesia agar lebih waspada, terutama ketika menghadap putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pelatih Inter Milan itu menuturkan bahwa sepak bola di kawasan Timur Tengah memang tak jarang dipenuhi praktik-praktik licik di luar lapangan. Saya tahu betul tipikal permainan mereka. Apa yang dilakukan Lebanon kemarin itu biasa. Main keras, tarik waktu, provokasi, semua itu sudah jadi senjata utama. Tapi yang lebih berbahaya adalah ada cerita di balik layar, kata Mancini. Saya pernah mendengar langsung, bahkan melihat indikasi ketika menangani Arab Saudi. Ada pemain dari tim lain yang mendapat bayaran dari pihak tertentu, seperti Arab Saudi atau Qatar, untuk mencederai pemain lawan. Tujuannya jelas, menjatuhkan bintang-bintang penting agar tim mereka diuntungkan. Pernyataan ini jelas mengejutkan publik. Mancini bahkan menyebut nama 2 pilar utama Indonesia yang berpotensi jadi sasaran, Tom Hai dan Miliano Jonathans. Menurut Mancini, praktik semacam itu memang tidak asing di level Timur Tengah, apalagi menjelang laga-laga penting. Jangan heran kalau nanti Tom Hai atau Miliano Jonathans jadi sasaran tackle keras. Mereka tahu Indonesia punya kualitas di lini tengah dan depan. Jadi, cara paling mudah adalah membuat pemain kunci kalian keluar dari permainan, entah lewat cedera atau emosi yang terpancing. Baginya, hal seperti ini sangat tidak elegan dan bertentangan dengan nilai sportivitas sepak bola. Namun, Mancini menegaskan, inilah realita pahit yang harus dihadapi Indonesia di babak kualifikasi nanti. Mereka selalu menghalalkan segala cara agar bisa menang, minimal tidak mau kalah, apalagi jika menghadapi tim dari luar tanah Arab. Ucap Mancini dengan nada tegas, saya pribadi tidak cocok dengan gaya itu. Bagi saya, sepak bola seharusnya dimainkan dengan elegansi, kreativitas, dan keindahan. Tapi di sana, sepak bola lebih seperti arena bertahan hidup, sangat berbeda sekali. Meski menyampaikan isu serius yang bisa memicu kontroversi besar, Mancini juga menitipkan pesan penting untuk para pemain Garuda. Indonesia harus siap secara mental, jangan mau terpancing drama, jangan terpancing emosi. Kalau kalian bisa tetap fokus pada taktik dan bermain dengan kepala dingin, peluang menang tetap ada. Tapi ingat, lawan akan berusaha menghancurkan ritme, bahkan dengan cara-cara kotor. Mancini menekankan bahwa finishing dan kreativitas mencetak peluang harus segera ditingkatkan, karena di hadapan lawan-lawan dengan gaya penuh drama dan provokasi, kesempatan emas yang datang harus benar-benar dikonversi menjadi gol. Isu panas yang dibocorkan Mancini jelas menjadi alarm serius bagi Patrick Kluivert dan seluruh tim pelatih Timnas Indonesia. Menghadapi Arab Saudi, Irak di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda bukan hanya dituntut tampil maksimal secara teknis, tapi juga siap mental menghadapi segala trik licik lawan. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks,
Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin geger satu Indonesia. Adrian Wibowo langsung ngomong jujur begini usai debut bersama Timnas Indonesia lawan Lebanon tadi malam. Benarkah keceplosan ungkap fakta bahwa para pemain sebenarnya bingung dengan strategi yang diterapkan Patrick Kluivert dan akhirnya gagal menang? Simak pengakuan lengkapnya berikut ini. Malam bersejarah baru saja ditorehkan oleh salah satu talenta muda keturunan Indonesia, Adrian Wibowo. Pemain muda yang kini merumput bersama klub Major League Soccer MLS LAFC tersebut akhirnya menjalani debut resminya bersama Timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday melawan Lebanon tadi malam. Pada laga yang berakhir dengan skor imbang 0-0 itu, Adrian masuk ke lapangan di menit ke-60 menggantikan Stefano Lillipali yang lebih dulu mengisi posisi penyerang sayap kiri. Meski kehadirannya belum mampu memecah kebuntuan untuk mencetak gol, momen ini tetap terasa begitu spesial baginya. Selepas pertandingan, Adrian tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Lewat akun resmi Instagram Timnas Indonesia, pemain berusia 19 tahun itu menuliskan ungkapan emosionalnya. "Garuda, terima kasih," tulis Adrian. "Saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya. Sayangnya kami tidak menang, tetapi pertandingan berikutnya kami akan bermain lebih keras. Terima kasih Garuda." Ucapan singkat namun penuh makna itu menunjukkan betapa debut bersama Timnas Indonesia bukan sekedar pertandingan, melainkan momen yang begitu personal baginya. Adrian Wibowo bukanlah nama asing di sepak bola Amerika Serikat. Lahir di Los Angeles, ia menghabiskan masa mudanya di Akademi Sepak Bola MLS hingga akhirnya menembus skuad Los Angeles FC. Meski tumbuh besar di negeri Paman Sam, darah Indonesia tetap mengalir kuat dalam dirinya melalui sang ayah. Itulah yang membuat kehadirannya di Timnas Garuda terasa seperti pulang ke rumah. Di MLS musim 2025, Adrian sudah tampil dalam 2 pertandingan. Bahkan saat LAFC melawan San Diego pada 1 September 2025 lalu, ia sempat berada di bangku cadangan bersama bintang Asia sekaliber Son Heung-min. Bayangkan, dari duduk satu tim dengan legenda Korea Selatan, kini ia berdiri di lapangan membela Merah Putih. Meskipun belum bisa langsung mencetak gol, debut Adrian tentu memberi warna baru bagi lini serang Indonesia. Usianya yang masih 19 tahun membuatnya punya waktu panjang untuk berkembang, beradaptasi, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Garuda ke depan. Kehadirannya juga menambah daftar panjang pemain keturunan yang memilih membela Timnas Indonesia di level internasional. Bagi publik sepak bola nasional, ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, akhirnya buka suara setelah laga uji coba kontra Lebanon yang digelar pada FIFA Matchday September 2025 tadi malam WIB. Hasil imbang 0-0 jelas meninggalkan rasa kecewa, apalagi mengingat dominasi yang ditunjukkan skuad Garuda sepanjang pertandingan. Sejak menit awal, Miliano Jonathan Sdeka tampil menekan dan mengendalikan jalannya permainan. Kombinasi umpan pendek cepat, variasi serangan sayap, hingga penetrasi ke jantung pertahanan lawan terus dilakukan. Akan tetapi, rapatnya barisan pertahanan Lebanon membuat Indonesia benar-benar frustrasi. Hingga peluit kanjang berbunyi, tak ada satupun gol yang tercipta, meskipun sejumlah peluang emas berhasil dibangun. Padahal, duel ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda untuk menutup persiapan menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Seperti yang sudah diketahui, Indonesia akan tergabung di grup B bersama 2 kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak, dengan seluruh pertandingan digelar di Arab Saudi pada Oktober mendatang.
Usai pertandingan, Jay Itzes mengakui ada penyesalan besar yang dirasakan. Sebagai kapten, ia ingin menutup periode uji coba ini dengan kemenangan demi membangun rasa percaya diri tim sebelum menghadapi laga-laga besar di bulan depan. Kami bermain bagus, dengan semangat kuat sejak awal. Ini adalah pertandingan yang sulit sebelum tantangan besar di bulan Oktober. Sayang sekali kami tidak bisa menang melawan Lebanon, ujar Jay Itzes kepada awak media. Menurut Itzes, apa yang terjadi di Surabaya lebih karena faktor keberuntungan yang tidak berpihak kepada Garuda. Meskipun intensitas permainan dan semangat sudah maksimal, peluang yang ada tetap tidak bisa dikonversi menjadi gol. Lebanon tampil dengan gaya khas tim Timur Tengah, solid di belakang, sesekali melancarkan serangan balik, serta tidak ragu membuang waktu di menit-menit akhir. Jay Itzes menilai, meski Garuda terus menekan, hasil akhirnya benar-benar mengecewakan, karena tim tidak mampu memecah kebuntuan. Kami ingin mengakhiri masa persiapan dengan kemenangan. Jika melihat semangat dan intensitas permainan, kami seharusnya bisa menang. Namun, memang benar kami kurang beruntung, kata Itzes lagi. Terutama di area pertahanan lawan, seluruh tim sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi gol tetap tidak kunjung datang. Meski hasil imbang ini terasa pahit, Jay Itzes menekankan pentingnya mengambil sisi positif. Melawan Lebanon yang penuh trik, termasuk drama mengulur waktu, setidaknya menjadi pengalaman berharga menghadapi karakter lawan dari kawasan Timur Tengah. Hal itu bisa jadi modal penting saat berjumpa Arab Saudi dan Irak di Oktober nanti. Pertandingan melawan Lebanon membuktikan bahwa dominasi permainan saja tidak cukup tanpa eksekusi matang di depan gawang. Garuda harus segera memperbaiki aspek penyelesaian akhir agar tidak mengulangi kesalahan serupa di laga resmi yang taruhannya jauh lebih besar. Hasil ini memang menyisakan penyesalan, apalagi bagi seorang kapten yang ingin memberikan kemenangan untuk bangsa. Namun, optimisme tetap dijaga. Jay Itzes percaya Garuda punya kualitas dan semangat besar untuk bersaing. Bagaimana menurut kalian supporter setia Garuda? Apakah hasil imbang ini sekedar persoalan kurang beruntung atau ada masalah serius di lini serang yang harus segera dituntaskan sebelum menghadapi Arab Saudi dan Irak? Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, angkat bicara usai laga uji coba terakhir menghadapi Lebanon dalam agenda FIFA Matchday. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0, hasil yang tentu meninggalkan banyak catatan sekaligus evaluasi penting menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski hasil akhirnya tanpa gol, performa skuad Garuda sebenarnya cukup menjanjikan. Sejak menit awal, Timnas Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola yang meyakinkan. Beberapa peluang berhasil diciptakan, namun sayang tidak satu pun yang mampu menembus gawang Lebanon. Hal ini menjadi salah satu catatan besar bagi tim kepelatihan. Patrick Kluivert menegaskan bahwa para pemain sudah mengikuti instruksi yang diberikan. Ia melihat bahwa Garuda Muda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memahami dan menjalankan sistem baru yang coba ia terapkan dalam 2 laga FIFA Matchday bulan September ini. Menurut saya, secara keseluruhan, kami mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir, dari kiri ke kanan, dan memiliki aksi-aksi individu yang fantastis, ujar Kluivert. Kami memiliki beberapa peluang, sayangnya kami tidak bisa mencetak gol, lanjutnya kepada media. Mantan pemain timnas Curaçao ini menambahkan, kendati hasil akhir belum sesuai harapan, ia tetap mengapresiasi usaha keras yang ditunjukkan oleh anak asuhnya di lapangan. Kluivert mengungkapkan bahwa laga melawan Lebanon dan Taiwan memang dijadikan ajang untuk mematangkan taktik. Dari pengamatannya, para pemain mulai memahami sistem baru yang diterapkan dan bisa mengadaptasikannya dengan cukup baik. Tapi, saya sangat bangga dengan tim karena saya telah menerapkan sistem baru dan mereka menerimanya dengan sangat baik. Saya pikir semua orang juga merasa puas dengan situasi ini, ucap Kluivert. Meski demikian, Kluivert mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki, khususnya di sektor penyelesaian akhir. Ia menilai momen seperti ini penting untuk menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi tantangan yang lebih berat di babak berikutnya.
Kluivert menegaskan bahwa ujian sesungguhnya baru akan datang pada bulan Oktober mendatang saat Indonesia berjumpa Arab Saudi dan Irak di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia sadar betul bahwa kedua tim tersebut bukan lawan yang mudah, sehingga Garuda harus tampil lebih tajam, terutama dalam mencetak gol. Seperti yang saya katakan, saya pikir kita benar, tapi kita harus berhati-hati karena pertandingan berikutnya akan lebih menantang menurut saya, tutur Kluivert. Kita harus tetap tenang, tapi secara keseluruhan, saya sangat bangga dengan tim saya. Mereka memberikan usaha yang besar dan kita memiliki semangat yang kuat. Sayangnya, kita tidak bisa mencetak gol, tapi ini adalah momen yang baik untuk membangun menuju pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak, tambahnya.